warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Aning Yuliatanti, tempat tanggal lahir Probolinggo 17 Juli 1982. Saya mahasiswi BPK dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Jember, nomor Indo Mahasiswa 22011105058. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Berhubungan Kidul 1, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Demikian info biodata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di musim penghujan seperti ini, anak-anak harus tetap jaga kesehatan. Ya, jangan sering-sering main hujan biar tetap sehat. Ada yang tidak masuk ini anak-anak? Semua, berarti kalian masih sehat semuanya. Semoga selalu sehat. Pak, ini anak-anak dirapikan dulu tempat duduknya. Ya sudah. Kalau gitu bisa dilanjutkan dengan berdoa. Ayo Mas Randy, dipimpin doanya Mas Randy. Berdoa dimulai. Keluarkan buku dan alat tulis yang lainnya. Hari ini dengan lagu Indonesia Raya. Yuk, persiapan, posisinya berdiri. Sudah kembali bersemangat? Sudah. Kembali bersemangat. Semangat? Semangat. Coba bilang. Semangat. 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 Kamu radio 1, 2, 3. Semangat. Oke, sip. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Anak-anak masih ingat dengan sifat-sifat cahaya? Masih ingat. Sifat-sifat cahaya ada berapa? Ayo yang masih ingat. 3. Ada 4. Ternyata Mas Yusuf lupa, kurang 1. Ada berapa anak? 4. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan? 1. Siapa yang bisa menyebutkan? 1 apa? Cahaya berangkat lurus. Cahaya dapat
apa ya biasanya yang kita sudah coba kemarin? Dengan cermin. Kita sudah lakukan percobaan yang kemarin ya tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan dengan benda cermin. Nah, pada hari ini kita akan belajar ya tema 5 pahlawanku, tema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1 sifat-sifat bayangan pada cermin. Ya, gimana ya? Sudah siap? Sudah. Nah, itu yang pertama dan kedua. Yang pertama, siswa dapat membuktikan bayangan yang dihasilkan oleh berbagai jenis cermin nanti melalui percobaan ya. Terus yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa dapat menyimpulkan bayangan yang dihasilkan oleh berbagai jenis cermin. Yang ketiga, siswa dapat membuat tabel tentang bayangan ya. Dengan berdiskusi, siswa mampu menemukan informasi ya yang terdapat pada teks non fiksi atau teks bacaan. Dan yang terakhir adalah setelah siswa mengumpulkan beberapa informasi, siswa dapat mempresentasikan baik secara lisan maupun tulisan. Sudah siap anak-anak? Guru ingin tanya dulu. Adakah yang sudah tahu apa itu cermin? Apa itu cermin anak-anak? Kaca, ya. Cermin itu kaca. Biasa kita menyebutnya dengan kaca. Yang biasa kita gunakan untuk apa? Berkaca. Berkaca. Nah, anak-anak harus tahu dulu arti cermin. Cermin itu benda yang dapat memantulkan cahaya. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa gambar. Nah, coba kalian lihat dulu gambar yang pertama. Ya, gambar apa itu anak-anak? Gambar orang sedang memakai lipstik. Bagaimana lipstiknya? Selemotan. Terus apa lagi yang kalian lihat di situ? Hah? Lipstiknya kemana-mana, ya? Biar lipstiknya tidak kemana-mana, apa yang dia harus lakukan? Harus menggunakan cermin, harus bercermin, ya nggak? Iya. Karena apa? Nanti di cermin ada bayangan kita, ya? Enggak? Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Nampak di situ gambar apa, Nana? Orang naik kendaraan tapi di situ berpapasan dengan pengendara yang lain, ya? Nah, itu posisinya di tikungan jalan. Biar tidak terjadi tabrakan, seharusnya di tikungan jalan bagaimana, Nana? Dikasih cermin. Biar seandainya kita di posisi sini ada cermin, jadi bisa melihat di sisi jalan yang lain, ya. Nanti ketahuan seandainya ada pengendara motor yang lain juga masuk, jadi nggak sampai terjadi kecelakaan atau tabrakan, ya. Sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang kita akan lakukan beberapa percobaan. Namun sebelum itu Bu Guru bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 sebelah sini. Terdiri dari Mbak Karin, Mas Alif, ayo segera pindah. Terus Mas Habil. Ayo di kelompok 1 sini. Terus yang kelompok 2, kalian langsung pindah bawa bukunya. Terus yang kelompok 2, Mas Rafli, Mas Randy dengan Mbak Dewi. Dan yang ketiga
percobaan dengan menggunakan alat yang sudah Bu Guru perintahkan. Ya, yang pertama, bentar. Yang pertama, keluarkan dulu, yuk. Alat-alatnya dikeluarkan dulu. Cerminnya dikeluarkan semua. Ada cermin. Yuk, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang yang dilakukan percobaan pertama kali adalah cermin datar. Semuanya dapat berdiri. Berdiri. Nah, diangkat dulu yang cermin datar. Nah, kamu lihat di situ, cermin datar. Cermin datar, kalian lihat di situ bagaimana bayangan yang dihasilkan? Tegak. Ditulis di situ, di kegiatan 1 ditulis. Nah, di situ di kegiatan 1 di sini ditulis. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya, ditulis hasilnya bagaimana. Yo, ada yang pegang cerminnya, ada yang nulis. Ya, sama. Besar atau kecil. Sama benda. Sama enggak ukurannya dengan cermin sama kamu? Sama. Tulis. Sama. Gimana Mbak Rika? Coba Mbak Ipa, coba. Lihat Mbak Ipa. Nah, lihat. Gimana bayangannya, sama enggak dengan Ipa? Jaraknya sama juga? Sama, jaraknya sama. Boleh. Kalau cermin datar sudah selesai, lanjut yang cermin cembung. Pakai spion. Yuk, pakai spion. Coba dipraktekkan. Coba bercermin pakai spion. Bagaimana Mbak Ika? Sama nggak ukurannya? Lebih kecil. Boleh. Seperti ada di depan mata tapi tidak ada. Yuk, berdiri. Sama. Agak berdiri. Ditulis. Kamu nampak bagaimana cermin? Kalau kita
tempat bayangannya lebih besar. Bila dapat. Tiga. Gimana itu? Terbalik. Tiga. Bayangannya lebih besar dan dekat. Hanya lebih besar. Terbalik. Besar dan tegak. Apabila jauh. Coba dari jauh. Gimana itu? Apabila jauh. Apabila jauh. Kalau jauh, gimana bayangannya? Berdiri nggak? Nah, kalau jauh, Terbalik. terbalik. Boleh terbalik. Dekat. Ada seperti Tuhan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita presentasikan kegiatan 1 dan kegiatan 2-nya. Yuk, kegiatan 1, siapa dulu yang mau mempresentasikan? Di situ ada cermin data. Siapa? Iya. Yuk, Randy. Suaranya yang keras biar temannya bisa mendengar. Cermin data. Bayangan yang dihasilkan. 1. Seperti ada orang tapi tidak ada. 2. Tegak. 3. Jarak bayangan sama dengan jarak orangnya. 4. Tangan kanan berubah jadi tangan kiri. Iya. Ada yang mau bertanya? Tadi Mas Randy sudah membacakan hasil percobaannya. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Saya dulu. Seperti ada orang tapi tidak ada. Apa maksudnya, Randy? Artinya tidak nyata atau maya. Artinya tidak nyata atau maya, Mbak Iva. Terima kasih. Sama-sama. Cermin cembung. Saya dulu. Iya. Ayo, Mas Abi. Bayangan yang dihasilkan. 1. Seperti ada di depan mata tapi tidak ada. 2. Bayangannya lebih kecil dari aslinya. 3. Tegak. Iya, bagus. Terus siapa yang mau bertanya nih? Saya pernah lihat cermin di tikungan jalan. Apakah itu termasuk cermin cembung juga, Habib? Iya, karena permukaannya melengkung keluar. Terima kasih. Sama-sama. Tamra. Cermin cembung, bayangan yang dihasilkan. 1. Bila dekat bayangannya lebih besar dan tegak. 2. Apabila jauh bayangannya akan terbalik dengan seperti sungguhan. Ya, sudah. Adakah yang mau bertanya, anak-anak? Bagaimana bayangan yang bila benda letaknya tidak terlalu dekat dengan cermin? Tadi Mbak Dewi bertanya bagaimana bila bendanya tidak terlalu dekat dengan cermin. Adakah yang bisa menjawab tadi? Bantu Mas Yusuf untuk menjawab. Saya dulu besar dan tegak. Oh, besar dan tegak. Kalau bendanya terlalu dekat, tidak terlalu dekat, itu hampir sama, yaitu besar dan Tegak. Ya. Bila jauh, terbalik dan ayo nyata. Ya sudah, kasih aplaus yuk untuk Mas Yusuf. Kedua, yuk siapa yang mau mempresentasikan untuk kegiatan kedua? Ya, ayo Mbak Nita. Kalau sekarang ada sopirnya di kanan kiri. 2. Siapakah Bung Tomo? Pasangan nasional. Apa jenis merek mobil Bung Tomo? Opel Kapita. Kali, ya. Sudah terjawab semua pertanyaannya ya? Terima kasih aplaus. Kegiatan demi kegiatan, juga percobaan sudah kita lakukan. Nah sekarang kumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya Nana. Kelompok 3 dulu. Kelompok 2. Kelompok 1.
harus kalian simak dan kalian perhatikan betul-betul ya anak-anak ya. Ya. Coba kalian simak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Ibu doakan semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPA materi sifat-sifat bayangan pada cermin. Sebelum kita belajar tentang sifat-sifat bayangan pada cermin, contohnya yaitu cermin di tikungan jalan, cermin pada spion mobil, Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak ya, tadi kita sudah simak video sifat-sifat bayangan pada cermin. Nah, di situ sudah jelas bahwa berdasarkan jenisnya cermin itu ada tiga macam. Cermin cekung dan cermin Gantung. dari ketiga cermin tadi juga kita sudah lakukan percobaan. Kita bisa mengetahui sifat bayangan yang dihasilkan dari masing-masing cermin. Nah, dari percobaan tadi kita juga sudah mendapatkan informasi-informasi anak-anak ya. Informasi sendiri bisa dari berbagai sumber. Dari percobaan langsung, bisa dari membaca. Ya anak-anak ya. Kalian juga sudah lakukan tadi di kegiatan 2, mencari informasi pada sebuah teks bacaan. Adapun langkah-langkahnya untuk menemukan informasi baru dari membaca teks itu ada beberapa yang harus kalian lakukan. Ya, langkah menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan. Yang pertama kita lakukan adalah membaca terlebih dahulu judul teks bacaannya. Dan yang kedua, pahami seluruh bacaan dengan seksama. Ya, dipahami dulu semua isi dari bacaan itu. Kemudian temukan informasi pentingnya apa. Di situ pasti ada informasinya. Nah, di situ kalian betul-betul perhatikan. Kemudian langkah yang selanjutnya menggarisbawahi. Kalau perlu kita garisi dari bacaan itu ya anak-anak ya, yang dianggap penting kamu beri garis bawah. Kemudian yang terakhir adalah mencatat informasi yang kalian anggap penting. Ya anak-anak ya, itu beberapa langkah biar kalian menemukan informasi dari sebuah teks non fiksi atau bacaan. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Ini pembelajaran tadi ya, apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak? Ayo, kesimpulan pertama apa? Satu. Iya, betul sekali. Ya, sifat bayangan itu terdiri sifat bayangan itu dari berbagai jenis cermin. Tadi sudah kita lakukan. Ada cermin bagaimana dengan sifat bayangan yang dihasilkan anak-anak? Sifat bayangannya berbeda-beda. Terus kesimpulan yang ketiga? Informasi dapat diperoleh dengan membaca teks bacaan. Meskipun informasi itu bisa dari berbagai sumber, seperti yang sudah kita lakukan tadi, dari percobaan juga kita bisa mendapatkan informasi. Ya anak-anak ya. Ya sudah, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, Bu Guru mau tanya anak-anak, senang nggak kita belajar hari ini? Paham dengan cermin? Paham dengan sifat-sifat bayangan cermin? Apakah masih ada yang bingung? Ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sudah paham semua. Nah, sekarang Bu Guru ada soal yang harus kalian kerjakan, yaitu soal evaluasi.
koreksi. Dan dari 9 siswa yang mengerjakan lembar evaluasi, ternyata dari keseluruhan sudah dinyatakan di atas KKM, nilainya sudah bagus. Berarti kalian tadi benar-benar melakukan percobaan tentang cermin itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian betul-betul betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan sifat bayangan pada dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang sebagai tugas akhir, kalian coba kerjakan di rumah halaman 121. Di situ ada tugas, anak-anak boleh dikerjakan sendiri, boleh dikerjakan berkelompok juga boleh. Ya, halaman 121. Ya, halaman